Sopo siro, sopo ingsun. Siapa kamu? Siapa aku? Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyimpan kedalaman yang luar biasa. Kita sering merasa tahu siapa diri kita, tapi tahukah kita siapa yang menciptakan kita? Kita merasa tahu siapa Tuhan, tapi benarkah kita mengenalnya? Jangan-jangan kita selama ini hanya tahu namanya, tapi tidak benar-benar merasakannya hadir dalam hidup kita. Saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak, bukan untuk mengguruimu, tapi untuk mengajakmu merenung bareng, sebab saya pun masih belajar. Saya pernah duduk di beranda rumah sambil ngopi sore. Di depan saya, langit berubah warna dari biru cerah ke jingga keemasan. Angin pelan meniup daun-daun, suara anak kecil tertawa di kejauhan, dan matahari perlahan tenggelam. Di saat seperti itu, saya bertanya dalam hati, apa mungkin ini bukan sekadar pemandangan biasa? Apa mungkin ini sebenarnya adalah Tuhan sedang menunjukkan wajahnya lewat keindahan, lewat ketenangan, lewat kehidupan? Islam mengatakan, aku lebih dekat dari urat lehermu. Surah Qaf ayat 16. Tapi terus terang, ayat ini sering membingungkan orang awam. Apa maksudnya dekat? Kalau memang dekat, kenapa kita tidak bisa melihat? Kenapa tidak bisa menyentuh? Kenapa kita merasa hidup sendiri-sendiri tanpa pendampingan? Itulah letak misterinya. Tuhan itu tidak harus terlihat untuk hadir. Kita nggak bisa melihat udara, tapi bisa bernapas. Kita nggak bisa melihat listrik, tapi lampu menyala. Kita nggak bisa melihat kasih sayang, tapi bisa merasakannya ketika ibu memeluk kita, ketika ayah diam-diam bekerja keras dari pagi sampai malam, atau saat ada orang asing menolong kita tanpa pamrih. Saya jadi teringat ketika masih kecil, setiap pagi ibu bangun paling awal. Nyiapin sarapan, nyapu halaman, beresin baju yang dicuci malam sebelumnya. Saya nggak pernah dengar dia mengeluh, padahal saya tahu tubuhnya pasti lelah. Tapi saya juga tahu, ada yang membimbingnya. Ada cinta yang besar dalam dirinya yang tak pernah habis. Dan sekarang saya sadar bahwa cinta itu adalah pantulan dari Tuhan. Ibu saya tidak pernah bicara tentang ayat-ayat, tidak pernah mengutip filsafat, tapi lewat tindakannya, saya melihat Tuhan. Di dalam ajaran Jawa, dikenal istilah manunggaling kawulalan Gusti, bersatunya hamba dan Tuhannya. Banyak orang salah paham, mengira ini artinya manusia bisa jadi Tuhan. Padahal tidak begitu. Maksudnya, bukan menyatu secara zat, tapi menyatu secara rasa, kesadaran, dan perilaku. Seorang manusia yang hidupnya penuh welas asih, jujur, ikhlas, sabar, dan tahu diri, itulah manusia yang hidupnya selaras dengan kehendak Gusti. Kalau dalam Islam, mirip dengan konsep ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, pernah nggak Anda merasa ditolong di saat kepepet, padahal logikanya nggak mungkin? Pernah nggak rezeki datang tiba-tiba, padahal sudah putus harapan? Atau pernah nggak Anda nyaris celaka, tapi sesuatu menyelamatkan Anda di detik terakhir? Itulah momen-momen ketika Tuhan hadir. Tapi kita sering tak menyadarinya. Manusia hari ini terlalu sibuk mencari Tuhan di tempat-tempat yang jauh, di bangunan megah, di ceramah viral, di debat antar keyakinan. Padahal Tuhan tidak pernah jauh. Ia bahkan lebih dekat daripada siapapun dalam hidup kita. Tapi kita tak melihat, karena kita sibuk melihat keluar, bukan ke dalam. Kalau kata orang Jawa dulu, Tuhan itu ada di jero ati, Tuhan itu dekat, tapi kita yang menjauh. Kita menumpuk diri dengan ambisi, nafsu, amarah, iri, dan kesombongan.
sehingga rasa itu tertutup, sehingga kita hidup, tapi tak sadar siapa yang memberi hidup. Kita melihat, tapi lupa siapa yang memberi penglihatan. Contohnya begini, ada seorang bapak yang kerja serabutan, kadang ngojek, kadang nguli. Rezekinya tidak tetap, tapi setiap malam dia selalu bilang ke anak-anaknya, "Tenang, besok pasti ada nasi buat kalian." Ajaibnya, setiap hari selalu ada saja yang datang. Kadang teman lama ngajak kerja proyek, kadang dapat penumpang luar kota, kadang ada tetangga ngasih beras. Bapak itu mungkin tak tahu istilah tawakal atau tauhid eksistensial, tapi iman dalam hatinya lebih kokoh dari banyak orang yang hafal kitab tapi lupa merasa. Jadi, benarkah manusia melihat Tuhan setiap hari? Jawabannya, iya, tapi bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati. Dan hati kita sering tertutup, bukan karena Tuhan sembunyi, tapi karena kita terlalu sibuk mencari di luar, padahal Tuhan sedang menunggu kita menengok ke dalam. Saya pernah berbicara dengan seorang teman yang hidupnya terasa selalu sial. Kerja sudah, ibadah rajin, sedekah juga iya, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Anak sakit-sakitan, usahanya rugi terus. Ia bilang begini, "Saya nggak tahu Tuhan itu di mana. Saya sudah doa, tapi kayaknya nggak didengar. Dan saya diam. Bukan karena tak tahu harus menjawab apa, tapi karena saya pernah di posisi itu. Pernah merasa seperti langit diam 1000 bahasa. Kita menangis, tapi tak ada pelukan. Kita meminta, tapi tak diberi. Kita berharap, tapi kenyataan justru menampar. Tapi tahukah Anda? Disitulah Tuhan sebenarnya sedang paling dekat. Karena saat kita tidak bisa bersandar pada siapapun, hanya kepadanya kita berserah. Dan di momen itulah, meski diam, Tuhan sedang bekerja. Bukan memberi apa yang kita mau, tapi membentuk kita menjadi apa yang kita butuhkan. Dalam Islam, Allah tidak selalu menjawab doa dengan iya, kadang Dia bilang, "Tunggu dulu," atau "Aku punya yang lebih baik." Tapi karena manusia ingin instan, kita jadi kecewa ketika Tuhan tidak sesuai harapan. Padahal, seperti anak kecil yang minta pisau karena dikira mainan, Tuhan kadang menolak doa kita karena sayang, bukan karena tak peduli. Orang Jawa dulu menyebut hidup ini sebagai lakon wayang. Kita semua menjalani peran yang ditentukan Gusti. Ada yang jadi Pandawa, ada yang jadi Kurawa, tapi semua ada tujuannya. Yang penting bukan peran kita apa, tapi bagaimana kita menjalani peran itu dengan sadar dan tulus. Dan ketika kita sadar bahwa hidup ini sandiwara, kita jadi tidak terlalu mencintai dunia dan tidak terlalu takut kehilangan. Saya pernah bertemu dengan seorang penjual tempe keliling. Ia buta sejak kecil, setiap hari jalan kaki berkilo-kilo. Tapi ia hafal jalan, hafal suara, hafal aroma. Saya tanya, "Apa nggak capek, Pak?" Ia jawab dengan senyum, "Gusti Allah ora sare." Selama saya jujur, Gusti akan cukupkan rejeki saya. Dan benar, hidupnya tidak mewah, tapi cukup. Tidak ramai, tapi damai. Itu yang kadang kita lupa. Bahwa damai adalah bentuk kehadiran Tuhan paling nyata. Karena banyak orang punya uang, tapi hatinya gelisah. Punya jabatan, tapi tak tenang tidur. Punya segalanya, tapi kosong jiwanya. Disinilah saya mulai mengerti bahwa kehadiran Tuhan bukan soal mukjizat besar, bukan soal cahaya dari langit, atau suara dari langit ketujuh, tapi soal kesadaran kecil yang tumbuh perlahan, yang membuat kita bersyukur saat melihat anak tertawa, atau merasa cukup meski lauk cuma tempe goreng. Dalam falsafah Jawa, orang yang sudah elung, artinya pasrah, tunduk, dan sadar bahwa semua yang datang adalah titipan Tuhan, akan hidup lebih ringan, bukan karena tak punya masalah, tapi karena tahu siapa yang memegang kendali. Lalu,
Bagaimana cara kita mulai melihat Tuhan dalam keseharian? Pertama, latih rasa. Bukan hanya logika. Bukan berarti kita anti ilmu. Tapi jangan biarkan logika menutup mata hati. Contohnya, saat kita diselamatkan dari kecelakaan, jangan cuma bilang, kebetulan saya ngerem cepat. Tapi tanyakan juga, siapa yang menggerakkan tanganmu untuk ngerem tepat waktu? Kedua, belajar diam. Kadang Tuhan berbicara saat kita berhenti bicara. Saat kita sendirian di tengah malam, suara hati kita paling jujur. Dan biasanya, kalau kita jujur, kita tahu bahwa Tuhan sedang berbicara lewat nurani. Ketiga, jangan remehkan hal-hal kecil. Bertemu orang baik di jalan, mendapat senyum dari orang asing, ditolong saat motor mogok, atau sekadar diberi angin segar saat sedang panas hati. Itu bukan kebetulan. Itu cara Tuhan menyapa. Saya jadi teringat petuah guru Jawa yang bilang, "Wong urip sing bisa ngerasa kake, dudu mung sing bisa ndelok." Hidup itu tentang siapa yang bisa merasakan, bukan hanya yang bisa melihat. Karena ada yang matanya sehat, tapi hatinya buta, dan ada yang fisiknya cacat, tapi hatinya bening, hingga bisa melihat Tuhan dalam setiap helaan napasnya. Kita hidup di zaman serba cepat, serba digital, tapi sayangnya, makin cepat hidup kita, makin jauh kita dari rasa. Kita lihat layar lebih sering daripada lihat wajah orang tua. Kita sibuk mencari rejeki sampai lupa siapa pemberi rejeki. Padahal Tuhan tidak pernah pindah. Yang pindah itu kita. Dia tetap ada di tempat yang sama, menunggu kita menoleh kembali, kadang lewat musibah, lewat kehilangan, bahkan lewat kesedihan, agar kita kembali menyapanya. Ada satu hal yang sering saya renungi. Kita semua sebagai Muslim diajarkan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa arti bersaksi? Bersaksi itu bukan sekadar berkata. Bersaksi itu menyaksikan. Menyaksikan bukan dengan lisan, tapi dengan kesadaran. Sama seperti ketika kita bersaksi di pengadilan, kita tidak boleh bersaksi kalau tidak benar-benar melihat, mengetahui, atau mengalami. Lalu pertanyaannya, kalau kita bersyahadat, tapi tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan, tidak pernah melihat tanda-tandanya dalam hidup, apakah itu benar-benar sebuah kesaksian, atau hanya pengulangan kata-kata? Tentu, kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala. Itu sudah jelas dalam ajaran Islam. Tapi kita bisa melihat dengan hati, menyaksikan dengan rasa, dan membuktikan dalam laku hidup. Itulah yang disebut dalam Islam sebagai ainul yaqin dan haqqul yaqin, yaitu keyakinan yang tumbuh dari pengalaman dan pembuktian, bukan sekadar hafalan. Disinilah filsafat Jawa bisa membantu kita membuka pintu rasa. Orang Jawa tidak mengajari kita untuk memperdebatkan siapa Tuhan itu secara rumit, tapi mengajarkan kita untuk ngerti tanpa diudar, ngerti tanpa harus dijelaskan panjang. Karena Tuhan bukan untuk dipahami sepenuhnya dengan otak, tapi untuk dirasakan dalam kehidupan. Seperti embun di pagi hari, tidak terlihat saat malam, tapi ketika matahari muncul, dedaunan basah, seperti angin, tak tampak, tapi bisa membuat bendera berkibar, dan kulit kita menggigil, seperti rasa cinta, tak bisa diukur, tapi bisa membuat orang berkorban tanpa diminta. Demikian juga Tuhan, kita tidak melihatnya secara fisik, tapi bisa menyaksikan jejaknya dalam setiap hal yang hidup. Jadi, ketika kita mengucap asyhadu, itu seharusnya bukan hanya di mulut, tapi juga di hati, di mata batin.
di perilaku, agar hidup kita benar-benar mencerminkan bahwa kita telah melihat dan menyaksikan kehadirannya, meski bukan dalam bentuk, tapi dalam rasa dan kesadaran. Saya tidak sedang mengajari Anda untuk meninggalkan syariat. Tidak, justru saya ingin mengajak. Mari kita isi syariat itu dengan kesadaran, dengan rasa, dengan pengalaman batin yang nyata. Karena agama tanpa rasa bisa menjadi kering, tapi rasa tanpa pegangan agama juga bisa tersesat. Filsafat Jawa tidak mengganti Islam. Ia hanyalah jembatan, agar kita yang hidup di bumi Nusantara ini bisa lebih mudah memahami keindahan Islam dengan bahasa jiwa yang lebih dekat dengan tanah leluhur. Saya percaya, setiap kita pasti pernah merasakan Tuhan, tapi mungkin hanya sebentar, lalu lupa. Mungkin saat pertama kali melihat wajah anak kita lahir, atau saat hampir celaka tapi selamat, atau saat berdoa dengan air mata, dan dada terasa lapang. Itulah saksi. Itulah momen kesaksian yang nyata. Dan tugas kita sekarang adalah menghidupkan kembali kesaksian itu dalam kehidupan sehari-hari, agar syahadat yang kita ucapkan bukan hanya kalimat, tapi kesadaran hidup. Jadi, benarkah kita melihat Tuhan setiap hari? Benar. Tapi hanya jika kita mau merasakan, dan kalau kita sudah merasakan, menyaksikan, mengalami, maka syahadat kita bukan hanya kata, tapi makna karena bersaksi. Bukan tentang mata yang melihat, tapi hati yang meyakini dan hidup yang membuktikan. Itulah kesaksian sejati.